Itu sudah masyhur, tidak ada yang lain. 570 tahun, bayangin aja, lebih itu. Itu jadi referensi. Kepercayaan masyarakat sudah hidup di mana-mana. Bahwa yang disembelih itu engkong kamu gitu loh. Itu kan kakek saya gitu loh. Yang hebat itu kakek saya. Yang berkorban siap disembelih itu kakek saya, bukan kakek ente. Nah dari sini munculnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Anak itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya. Ayat ini berbicara tentang Nabiullah Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk golongan orang soleh. Kalau gampangnya, ya Allah, aku minta anak soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak laki-laki yang santun. Berarti waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Lahirlah anak pertama falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah menginjak usia bisa membantu bekerja. Kalau sekarang itu tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Sebagian ulama mengartikannya, aku bermimpi dengan satu mimpi yang artinya adalah aku diperintah menyembelih kamu. Itu menurut sebagian ulama.
Meskipun kalau teksnya, aku mimpi nyembelih kamu. Mimpinya udah nyembelih. Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapat kamu. Ini orang tua itu jangan mentang-mentang ya. Walaupun anak juga ajak bicara. Apa jawaban Ismail? Jawaban anaknya, wahai ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah aku sabar kok. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang disembelih itu. Ini mufassir yang disebut dengan Ra'isul Mufassirin. Jadi tokohnya, bapaknya para ahli tafsir. Termasuk tafsir yang diterbitkan dan dia adalah tafsir yang mungkin paling utama dijadikan rujukan dalam pengertian maksur riwayat, yaitu tafsir Jami'ul Bayan karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sebutnya tafsir Tabari. Beliau menjelaskan wa dzukira annal ghulam alladzi basyara Allahu bihi Ibrahim Ishaq. Dan disebutkan bahwa anak yang dikabarkan gembira akan diberikan kepada Ibrahim itu adalah Ishak. Jadi anak yang disembelih itu adalah Ishak. Dirunutkan siapa saja yang mengatakan itu. Di sini disebutkan Ikrimah, Qatadah. Jadi menurut kitab tafsir termasuk yang tua ini, anak Nabi Ibrahim yang disembelih itu adalah Ishak. Kita ingat kembali. Ibrahim itu punya anak banyak. Tapi di antaranya yang terkenal adalah Ismail dan Ishak. Ini dia. Menurut Ibnu Jarir, berdasarkan keterangan riwayat yang diambil dari salafnya, pendahulunya, yang disembelih itu adalah Ishak. Ini dia. Bahkan kalau saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi, ini dia. Wahtalafa ulama fil ma'mur bidzabhihi. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang disembelih, yang diperintah untuk disembelih. Faqala aktsaruhum, maka berkata siapa mayoritas ulama, qala itu bisa berarti berpendapat, dan mengatakan, para ulama, mayoritas ulama mengatakan az-zabihu Ishaq, yang disembelih itu Ishaq.
Wa mimman qala bidzalika Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdullah huwa sahih anhu. Di antara orang yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Anaknya Abdullah bin Abbas juga. Dan itu yang sahih dari dia. Keterangan yang sah dari Abdullah bin Abbas. Rawah Thawri wa Ibnu Jurayj yarfa'anihi ila Ibnu Abbas qala adz-dzabih Ishaq. Al-Imam Ats-Tsawri dan Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas, diangkat sampai Ibnu Abbas, sumbernya sampai dari Ibnu Abbas, dia berkata adz-dzabih Ishaq, yang disembelih itu Ishaq. Wa huwa sahih an Abdullah bin Mas'ud an rajulan qala lahu ya ibn Ash'al al-kiram. Dan itu yang sahih keterangannya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada dia, ya badal asyakhil kiram, wahai anak syekh-syekh yang mulia, bapak-bapak yang mulia. Faqala Abdullah, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, dzalika Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Dzabihillah ibnu Ibrahim Khalilillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asyakh itu orang yang turunan orang-orang syekh-syekh mulia itu adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq Dzabihullah. Jadi yang bergelar Dzabihullah, orang yang disembelih itu adalah Ishaq. Dah banyak dalilnya dah. Ya. Lalu Al-Qurtubi meringkaskan bahasannya dengan mengatakan fahaula'i sab'atum minas sahabati, itulah 7 orang sahabat Nabi yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq. Wa qala bihi min at-tabi'in wa ghairihim Al-Aqamah wa Sya'bi wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdul Ahbar wa Qatadah wa Mas'ud wa Ikrimah wa Al-Qasim ibn Abi Bazzah wa Atha wa Muqatil wa Abdurrahman bin Sabit wa Zuhri wa Suddi wa Abdullah bin Abi Al-Hudhail wa Malik bin Anas. Kullum qalu adz-dzabih Ishaq. Dan dari kalangan tabi'in yang berpendapat seperti itu, tabi'in dan lainnya ya, Al-Qamah, Asy-Sya'bi, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ka'ab Ahbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim bin Abi Bazzah, Atha, Muqatil, Abdurrahman bin Sabit, Az-Zuhri, As-Suddi, Abdullah bin Abi Al-Hudhail, dan Malik bin Anas. Kulluhum qalu, semua mereka mengatakan adz-dzabih Ishaq, yang disembelih itu Ishaq. Ini bukan ulama kecil-kecil ini. Wa alaihi ahlul kitabaini al-yahud wan nasara. Dan pendapat ini yang dipegangi oleh 2 ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa ikhtarahu ghairu wahidin minhum An-Nahas wa Tabari wa ghairuhuma. Dan pendapat ini dipilih oleh bukan hanya seorang saja di antara ulama, di antaranya An-Nahas dan Tabari. Ini Tabari tadi. Lalu Al-Qurtubi mengatakan wa hadzal qaul akwa fi an-naqli 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabati wat tabi'in. Dan pendapat ini lebih kuat sumber penukilannya, yaitu dari nabi, sahabat dan tabi'in. Inilah pendapat yang kuat menurut Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa yang disembelih itu Nabi Ishaq. Wa qala akharun, tetapi yang lain berpendapat huwa Ismail, yang disembelih itu adalah Ismail. Wa mimman qala dzalika Abu Hurairah wa Abu Tufail Amir bin Wasilah.
Di antara mereka yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hurairah, Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Wa ruwiya dzalika 'an ibni Amr, ini maksudnya 'an ibni Umar wa ibni Abbas aidan. Dan itu diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga. Wa minat tabi'ina Sa'id bin Musayyab wa Sya'bi wa Yusuf bin Mihran wa Mujahid wa Rabi' bin Anas wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa Likalbi wa Alqamah. Dan di antara tabi'in yang berpendapat bahwa yang disembelih itu Ismail adalah Sa'id bin Musayyab, Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mihran dan Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi juga Al-Kalbi dan Alqamah. Kalau dibahas-bahas panjang. Nah, ini persoalannya adalah mana yang benar. Kita kan termasuk orang yang kadang-kadang maksa baik kudu ketemu yang benar. Ya kan? Tapi fakta dalam kitab-kitab ulama terdahulu sejak dari zaman sahabat Nabi sudah ada yang berpendapat bahwa yang disembelih itu Ishak. Tapi sebahagian kecil berpendapat yang disembelih itu Ismail. Nah, kita mau ikut yang banyak apa yang sedikit? Kalau di voting yang menang yang mana? Ya, kita kan mau pilpres nih. Yang menang yang banyak kan. Nah, dari mana orang berpendapat bahwa yang disembelih itu Ishak? Setelah diteliti, ternyata mereka diduga mengambil sumbernya dari kitab ini, Perjanjian Lama. Saya ini kursus Kristen lama setahun dulu. Ini penuh dengan ayat Quran. Nih, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jelas, yang suruh disembelih itu adalah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, yaitu Ishak. Sampai 500 tahun ini dibaca, difahami, dan ketika Al-Quran turun, penafsiran mereka kan yang gampang, yang selama ini sudah sudah masyhur, sudah syuhrah lah gitu kira-kira, yang sudah dikenal di masyarakat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Sebagian ulama tidak memandang, tidak perlu memikirkan bahwa ada buktinya, yaitu kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat lah kalau nyebut itu. Itu ya. Nah, kenapa kok dalam kitab ini ada disebut Ishak? Para ulama menduga dan meyakini itu sengaja dicantolkan. Nama itu dimasukkan. Kenapa? Kan tahu ini urusan silsilah.
Dia nih. Jadi urusannya ini. Sebab nanti dari Ishak ini akan turun Bani Israel, dan dari Israel terbagi dua, Yahudi dan Nasrani. Nah, kitab ini adalah disusun oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi dia kan engkong saya. Jelas ya? Itu sudah masyhur. Tidak ada yang lain. 570 tahun, bayangin aja, lebih itu. Itu jadi referensi. Kepercayaan masyarakat sudah hidup di mana-mana. Bahwa yang disembelih itu engkong kamu gitu loh. Itu kan kakek saya gitu loh. Yang hebat itu kakek saya. Yang berkorban, siap disembelih itu kakek saya, bukan kakek ente. Nah, dari sini munculnya siapa? Muhammad SAW. Jadi kalau mereka itu tuh yang disembelih bukan kakek ente, mat, kakek ana. Nah, tetapi apakah cukup? Rasulullah menjawab, bukan. Itu yang betul ya, bukan itu. Bukan kakek kamu yang sembelih, bukan itu. Yang hebat itu bukan kakek kamu itu. Kamu itu nasabnya bukan ke dia kok. Apa cukup gitu aja? Nah, dianalisa oleh para ulama. Apa analisanya? Tolong diingat ya. Ini syuhrah. Dan istifadah. Wah, itu bahasa sekarang itu. Cerita bahwa Nabi Ishak yang disembelih itu sudah viral, diterima, hidup di tengah mayoritas umat manusia. Tiba-tiba, dan mohon maaf ya, kemasyhuran tadi diterima juga oleh para ulama. Karena tidak mau mengkritik. Muncullah kelompok belakangan yang mengkritisi ini. Rasa-rasanya nggak pas. Kayaknya nggak pas ini. Karena apa? Ada hadis Nabi. Ana ibnu dzabihataini. Aku adalah anak dua orang yang disembelih. Nah, dipikirkan di situ. Kok bisa ya? Karena ada hadis. Aku anak dua orang yang disembelih. Siapa yang disembelih itu? Ismail, dan nanti ke bawahnya adalah Abdullah. Itu orang yang pernah siap dikorbankan. Oh, ini jelas, ini Muhammad SAW. Bin Abdullah, binnya ke atasnya Ismail. Kalau bin Abdullah selesai, tetapi yang disembelih pertama siapa? Karena Rasul itu nasabnya sampai ke Nabi Ismail, maka otomatis yang disembelih adalah Ismail, sebab itu yang menurunkan beliau. Nasabnya nyambung ke beliau. Direnungkan para ulama, kok ya gimana ya? Ini faktanya di bukunya Yahudi, Ishak. Mayoritas ulama, sahabat, Ishak. Tapi perlulah, mau sampai kapan masalah ini? Kita salah. Silah nganggap silsilah orang. Muncullah para ulama, diantaranya Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir. Dicari celah-celahnya. Karena ada sabda Nabi bahwa beliau turunan dua orang yang disembelih. Tapi gimana ya dalil yang ada selama ini tuh argumennya kok ke situ? Ketemu oleh mereka. Quran sebenarnya telah menjelaskan. Dan Injil sendiri sudah mengakui. Ya kan? Pertama, hadis Nabi. Jelas ya. Dan di dalam Al-Quran juga sudah jelas. Tadi punten Qurannya mana, saya nunjukin ayatnya. Masih.
kita lihat di sini. Lihat ayat 112. Surah Shofat tadi ya. Setelah Allah menceritakan adanya peristiwa penyembelihan anak Ibrahim, ayat 112 mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin, dan kami berikan juga kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Berarti tadi yang disembelih Ishak apa bukan? Bukan. Ghulamin halim itu bukan Ishak. Siapa lagi yang lahir sebelum Ishak? Ismail. Duluan mana lahirnya? Nah kalau kita baca tafsir ini, nah sekarang ini, kan tadi abasyarna bi ghulamin halim. Kami kabar gembirakan dengan anak yang santun, sembelih. Perintah sembelih. Setelah itu wabasyarna bi Ishak. Kami berikan kabar gembira juga dengan Ishak. Berarti yang sembelih tadi siapa? Bukan Ishak. Jelas ya? Wa basyarna bi Ishaq wa qala huna bi ghulamin halim dzalika qabla yatazawwaja Hajar wa qabla ay yulada lahu Ismail wa laysa fil Qur'an annahu busyira biladin illa Ishaq. Jadinya apa? Bahwa menurut Al-Qurtubi ini yang disembelih itu adalah Ishaq karena apa? Ghulamin halim itu qabla ayyata tazawwaja Hajar, sebelum Ibrahim menikahi Hajar. Istri pertamanya siapa? Ibrahim punya istri dua, Sarah, ini Hajar. Istri pertamanya siapa? Sarah. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ishak. Istri kedua Hajar, anaknya Ismail. Kata Qurtubi bahwa fabasyarnahu bi ghulamin halim itu kabar gembira akan lahirnya anak yang santun itu sebelum Ibrahim menikahi Hajar. Berarti siapa? Ini saya kritisi. Rupanya di sini lupa. Kelompok ini lupa bahwa sekian tahun Ibrahim rumah tangga dengan Sarah tidak punya anak. Itu yang mendorong Ibrahim menikahi Hajar. Nah kemudian lahirlah Ismail. Rupanya setelah sekian tahun kepancing sama bini kedua punya anak. Berarti anak yang pertama siapa? Kita buka dalam kitab Kejadian. Nah, kan dikatakan ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Ini yakin ini apa namanya pemutarbalikan fakta. Sebut anak tunggal berarti anaknya baru satu. Anak yang pertama. Kita tahu anak pertama adalah dari mana taunya? Nih. Lalu Hajar melahirkan seorang anak laki-laki Abram, dan Abram menamai anak yang melahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ketika melahirkan Ismail umurnya berapa? 86 tahun. Ini usia Ibrahim 86 tahun. Itu dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 15. Nah, kapan Ishak lahir? Nih, pada pasal 21 kitab Kejadian
Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Umur berapa? 100 tahun. Ini umur Abraham 100 tahun. Bedanya berapa? Bedanya? Ngitungnya pada salah. Berapa tahun? Ngitungnya ini repot ya. 14 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini dia nih. 14 tahun itu sudah namanya sudah ghulam, sudah balagha sa'ya. Dalam bahasa Quran sudah disebut ghulam dan balagha sa'ya, sudah sampai saat bisa bekerja, usia 14 tahun remaja. Jadi yang suruh disembelih itu remaja. Anak pertama sudah remaja. Berarti waktu itu anak pertama siapa? Ya sudah, ulama sekarang semuanya sepakat, belakangan sudah terima bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Nggak ribut. Apa sih? Kritik itu perlu. Jangan sampai kita salah menisbatkan sesuatu kepada yang bukan haknya. Ya itu tadi. Kenapa kok berani-beraninya masukin silsilah Ishak, nama Ishak, nempelkan satu nama ke dalam cerita itu? Karena tahu mereka turunan Ishak, jadi bisa cerita, ini saya ini kan cucunya Ishak, cucunya yang disembelih. Padahal yang disembelih bukan Ishak. Begitu dibongkar seperti ini, orang tahu ternyata yang cucunya Ibrahim yang disembelih itu adalah Nabi Muhammad, karena yang disembelihnya adalah Ismail. Mereka kehilangan hujah. Tapi apa mereka ngikutin? Enggak juga. Ngeyel. Para muhibbinnya Ishak itu kekeh. Tapi begitu hebatnya otak Yahudi. Tega-teganya kitab suci disisipin. Apalagi kalau cuma silsilah saya, gampang banget lah. Jelas ya? Jadi kita jangan anti kritik, jangan juga ini kan sudah terkenal. Bukan urusan terkenal, masalahnya ada pendapat lain. Coba diuji. Jangan mentang-mentang sudah ramai, sudah terkenal di mana-mana ada, enggak cukup. Memang harus ada kritik dan itu biasa saja ya, tidak masalah. Karena kita orang-orang yang memang cinta dengan ilmu. Kalau ada orang mengkritisi, buktikan kebenaranmu, tidak usah dengan marah-marah, tidak usah dengan menyerang pikiran orang. Kita juga jangan, masa sih, nggak usah masa-masaan. Ya. Nah, kita akan tambahkan argumen yang disampaikan para ulama, diantaranya apa? Supaya kita komplit. Ini saya gunakan kitab Ibnu Katsir tua, ini ulama Betawi. Jadi sebelum meninggal dulu kakek Kiai ini ada namanya tuh Kiai Asror. Muhammad Asror itu sebelum wafat wasiat ke anak cucunya, nanti kalau aku mati, kitab-kitabku serahkan kepada orang yang bisa membacanya. Nah, kebetulan cucunya itu teman sekelasnya Umi di Darun Najah. Begitu saya mampir, semua kitabnya diserahkan ke saya. Ini pesan kakek dulu, ada berpuluh-puluh. Nah ini ada capnya, Kiai Asrar di Kebayoran Lama. Makanya saya baca supaya
pahalanya cepat sampai beliau. Jadi saya lebih banyak yang tua-tua. Nah, ada penjelasan dari Ibnu Katsir. Wa hadzal gulam huwa Ismail alaihissalam bi annahu awwaladin busyira bihi Ibrahim alaihissalatu wassalam wa huwa akbar min Ishaq bi ittifaqil muslimin wa ahli kitab bal fi nassi kitabihim anna Ismail alaihissalam wulida li Ibrahim alaihissalam 86 sanatan. Anak yang dikabar gembirakan kepada Ibrahim itu adalah Ismail. Ini karena apa? Karena dia adalah anak yang pertama kali dikabar gembirakan pada Ibrahim, dikabarkan akan lahir. Wa huwa akbar min Ishaq bi ittifaqil muslimin wa ahli kitab. Dan ini adalah, dan dia itu lebih tua daripada Ishak dengan kesepakatan umat Islam dan ahlul kitab. Kan jelas tadi. Karena apa? Karena Ismail dilahirkan itu pada saat Nabi Ibrahim situn wasamanuna sanatan tadi, 86 tahun. Sedangkan Ishak dilahirkan ketika Ibrahim umurnya di sini 99 tahun. Tadi berapa tadi? Ya, 99 sebetulnya sih cuma jadi 100 ketika tadi. Ya ini pada apa namanya? Pasal 17 ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Oh ini sunat ini Maya, sunat. Benar tadi? Saat Ismail 13 tahun, ini sunat. Ya 100 tahun, bukan benar 100 tahun. Ini koreksi juga buat tafsir Ibnu Katsir, dia tulis 99 yang benar 100 tahun. Jadi Ibrahim umur 100 tahun lahir Nabi Ishak. Jadi itu wa inda man tamara wa ta'ala Ibrahim ayat bainahu wahidahu wa fi. Dan di dalam kitab mereka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya wahidah.